billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin, amin ya rabbal alamin. All my brothers and sisters, all my friends, today and in this video we would like to continue our tips, method, strategy, the way. If in the first video or the video before, we have talked about how to get better English, and this is level 1. Now we are going to study how to get faster English, and this is level 2. How to get faster English? It means if we have studied about 3, 6, or 9 years in the junior high school, in senior high school, or in the university, but our English still walk and run in the place, never move forward. And now, tonight, I would like to share the knowledge, I would like to share the strategy, the secret, the way, the method, how to get our English faster. I mean, we don't need long time, much time to study English. At a short time, we can get it. And how is the way? Yes, I have written down that strategy, that tips, that method on the whiteboard behind me. Number 1, how to get faster English. 1, okay, I try to indicate my finger to the word, but every word, and then I try to translate it into Bahasa so that all of you who watch this video can understand well. How to get faster English? Bagaimana cara mendapatkan atau mempelajari bahasa Inggris lebih cepat dari waktu yang seharusnya atau sebenarnya dibutuhkan. Ini ekstrim, tapi seperti orang berolahraga fitness, maka pembentukan ototnya akan jauh lebih cepat. Karena kontraksi di awal dan selanjutnya akan selalu diperhatikan. Yang pertama, the first, find out the phonetic symbol. PS, for any English word you don't know how to pronounce. Find out. We have to find out. We have to look for, we have to seek, we have to open. Open what? Open dictionary. Open the phonetic symbol. Find out the phonetic symbol. Okay? For any English word you don't know how to pronounce. I mean, if you go somewhere, you sit down in the place, or you just enjoy the situation in the morning, so you find very difficult word and you don't know how to pronounce it. One thing, you have to open Longman Dictionary. This little American dictionary is very fantastic. You have to open it. Alright? You have to find the phonetic symbol for an English word you don't know how to pronounce. If you don't know how to pronounce, but because you have studied about the phonetic symbol in the pronunciation program, so you open this dictionary, find out. Find out. The second, after finding out the phonetic symbol, you can say that, you can pronounce that word, so you have to find out the meaning and its word class. Kamu harus mencari juga artinya. Tidak hanya bisa mengucapkan, tidak hanya you can pronounce that difficult word for you, tapi juga harus menemukan artinya
dan kelas katanya. Maka selain kamus Longman, American Dictionary of American English, kita juga butuh kamus yang dahsyat, yang didesain dan diperuntukkan untuk orang Indonesia. Karangan dari Joanna McCall dan Hasan Syadili, Inggris Indonesia. Kita buka, lalu kita harus menemukan artinya dan kelas katanya. Why is that important? Untuk menemukan kelas kata atau untuk mempelajari kelas kata penting, dan itu akan kita bahas nanti. Nah, ketika pronunciation sudah kalian dapatkan, kemudian arti juga sudah kalian mengerti, termasuk kelas katanya juga, maka yang ketiga adalah ini yang terpenting, ya. Tidak ada gunanya tadi yang pertama dan kedua, kalau yang ketiga, the third, you don't do that. Yaitu say that many times. Kalian harus ucapkan kata itu, ucapkan dan ucapkan lagi, many times, again and again, sampai apa? Until you really memorize. Sampai betul-betul kalian hafal, dan kata yang mungkin tidak hanya kalian nggak tahu mengucapkannya, tapi juga pernah bisa mengucapkannya tapi salah, maka dengan cara we say that many times again and again, maka yang salah sebelumnya akan gugur, runtuh, hilang, tidak ngebekas lagi karena tertimpuk, karena muncul dan lahir dari pronunciation yang baru, yang betul, yang kita ucapkan berkali-kali. Contoh seperti Mirable Pairs number 1 atau Mirable Pairs 1 yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, yaitu kita punya 10 kata. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Imagine that you don't know how to say. Imagine that you can't pronounce all those words. Lupakan yang merah, lupakan pula yang sebelahnya, yaitu kelas kata dan artinya. Ketika menemukan 10 kata ini, lalu kalian tidak bisa mengucapkannya, maka sesuai dengan perintah dan komando number 1 di How to Get Faster English atau level 2, maka Anda harus membuka kamus Longman untuk menemukan pronunciation-nya. Yang kita kasih warna merah ini adalah pronunciation. Kemudian selanjutnya melalui satu kamus setelahnya, satu kamus yang besar, Joanna McCall, maka Anda menemukan yang warna hitam ini, ya, the black color, adalah kelas kata. N is standing for noun, adjective, verb, transitive verb, adjective, noun, noun, intransitive verb, adjective, noun, dan noun. Sementara ini adalah artinya. Ketiga strategi ini, ketiga langkah per langkah ini, itu tidak kita temukan di buku. Ini adalah hasil dari experience kita di saat proses belajar dahulu kala. Sehingga kalau kita lakukan ini dengan betul, dengan penuh kesabaran, insya Allah bahasa Inggris kita akan cepat menghasilkan yang lebih baik. Kalau kemarin adalah how to get better English, maka sekarang adalah how to get faster English. Untuk teman-teman semua yang belum tahu video tentang bagaimana cara membuat bahasa Inggris kita jauh lebih bagus, jauh lebih keren dari sebelumnya, maka tonton video sebelumnya. Kalau video sebelumnya sudah ditonton, dijalanin, kemudian ingin menginjak atau step furthermore, maka video sekarang ini adalah level keduanya, yaitu how to get faster English. Mudah-mudahan video yang singkat ini bisa memberikan dan membuka wacana kita, open our mind, sehingga pelajaran dan pengetahuan-pengetahuan yang akan kita bagikan buat antum semuanya ke depan itu bisa lebih nyangkut dan lebih bisa kita mengerti. Nah, ini semuanya hanya preface, hanya opening, hanya muqaddimah. Untuk detailnya tetap ikuti video dalam program Pronunciation of America. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi dan merahmati kita,
sehingga kita dimudahkan untuk belajar bahasa orang lain. Katanya bahasa orang kafir. Tapi kalau kita bisa menggunakannya untuk dakwah, kita bisa menggunakannya untuk limaslahatil ummah, entah di dalam parlemen, di dalam kampus ya, international relationship, hubungan internasional, atau dimanapun, di mana bahasa Inggris sangat diperlukan untuk menyampaikan sesuatu yang hak, maka itu jauh lebih baik daripada hanya sekedar belajar bahasa Inggris begitu saja tanpa tujuan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada salah-salah nanti akan kita perbaiki ya di video-video selanjutnya. Saya Mr. Nyox de la Hoya Papcopaye, Ahmad Mustaghfirin, mengucapkan terima kasih. Thank you very much. Hadza wa syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.